Pemirsa, Kejaksaan Negeri Tanggamus musnahkan barang bukti 48 perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Perkara narkotika dengan barang bukti sabu dan pil ekstasi mendominasi dengan jumlah 37 perkara. Kejari Tanggamus Kamis siang musnahkan barang bukti 48 perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti dilakukan di halaman Kejaksaan Negeri Tanggamus. Barang bukti yang akan dimusnahkan berasal dari 48 perkara dalam kurun waktu Januari hingga Agustus 2026. Perkara narkotika dengan barang bukti sabu dan pil ekstasi paling mendominasi dengan jumlah 37 perkara. Barang bukti juga berasal dari 3 perkara pencurian, 3 perkara perlindungan anak, 2 perkara anak berhadapan dengan hukum, dan masing-masing 1 perkara pemerasan dengan kekerasan, migas, dan kejahatan kesusilaan. Kasih Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Tanggamus, Wendra Setiawan menyatakan, pemusnahan barang bukti merupakan bentuk tanggung jawab kejaksaan untuk memastikan barang bukti tidak disalahgunakan. Pada hari ini kita telah melakukan pemusnahan barang bukti sebanyak 37 perkara. Ini merupakan kegiatan rutin yang ada di Kejaksaan Negeri Tanggamus, bahwa ini merupakan bentuk transparansi kita dalam pengelolaan barang bukti, di mana barang bukti tersebut kita musnahkan di hadapan para saksi tadi yang kita sudah lihat tadi, untuk kita hadirkan ke publik bahwa transparansi dalam pengelolaan barang bukti kita laksanakan semaksimal mungkin. Bang, yang untuk yang barang bukti yang terlalu mendominasi tadi apa? Untuk pemusnahan barang bukti hari ini yang paling mendominasi adalah perkara narkotika, yang mungkin itu jadi rapor merah buat Tanggamus untuk lebih giat lagi untuk untuk pencegahan dari perkara narkotika itu sendiri, supaya tidak lebih banyak, karena semakin banyak perkara narkotika ya mungkin semakin citra buruk bagi Kabupaten Tanggamus ke depan. Berapa? Narkotika tadi ada sekitar 30 kasus yang triwulan 2 ini. Oh, tadi juga ada pemusnahan barang bukti yang pembunuhan ya kalau nggak salah ya? Sajam ya? Ada sajamnya udah kita musnahkan, kita potong sehingga tidak dapat dipakai lagi. Dan satu lagi tadi ada perkara migas, tadi tangkinya kita musnahkan juga, kita potong sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Pemusnahan barang bukti merupakan bagian penting dari proses penegakan hukum yang transparan, profesional, dan akuntabel. Kejari Tanggamus Sunandar Pramono menegaskan, penegakan hukum tidak berhenti ketika putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Ada tanggung jawab yang harus diselesaikan, termasuk memastikan barang bukti dikelola dan dimusnahkan sesuai ketentuan. Tingginya jumlah perkara narkotika di Tanggamus menjadi alarm bersama agar seluruh pihak serius membentengi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya narkoba. Akuntabilitas dalam pengelolaan barang bukti. Makanya kehadiran Bapak Ibu di sini penting, karena berkaca dari pengalaman waktu di Jakarta Utara ada beberapa senior karena tidak transparansi dalam konteks pemusnahan barang bukti ini ya, sampai ada beberapa jaksa harus dipidana. Nah, harapan kami kehadiran Bapak Ibu bisa melihat bahwa proses pemusnahan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan transparan. Adapun barang bukti yang akan dilakukan pemusnahan pada hari ini berasal dari 48 perkara dengan rincian berdasarkan jenis perkara sebagai berikut. Pertama, perkara narkotika jenis sabu dan pil ekstasi dari 37 perkara, pencurian dari 3 perkara,
pemaksaan dengan kekerasan 1 perkara, dari perkara migas 1 perkara, perlindungan anak 3 perkara, anak berhadapan dengan hukum ada 2 perkara, dan kejahatan terhadap kesusilaan 1 perkara, sehingga dapat menekan bertambahnya korban penyaluran narkotika dan meminimalisir ruang gerak para bandar maupun jaringan peredaran narkotika khususnya di wilayah Kabupaten Tanggamus. Melalui kegiatan pengusahaan barang bukti ini, kami berharap dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum, serta menunjukkan bahwa barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dikelola dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mario, Sigar TV, melaporkan.